Kalau orang itu banyak khusyuknya dalam sembahyang, rohnya itu aktif, orang tuh gagah. Orang tuh gagah karena rohnya sempurna di awaknya, lalu sambungan awaknya bisa bergerak. Nah, kalau orang itu hanya khusyuknya kepada Allah hanya dalam takbiratul ihram, orang tuh hidup cuma kada bergerak na antak-antak. Orang tuh rohnya enggak tenggurukan hidup aja masih. Tangan kada kawa lagi bergerak, berarti sudah kawa lagi bergerak. Kenapa? Rohnya sedikitannya lagi ditenggurukan sudah. Nah, sama sembahyang nang hanya sedikit khusyuknya nito, kayak orang banget antak-antak nito. Ni pandiri kada menyahut, penando kada lagi. Kalau sembahyangnya sama sekali awal akhir kada khusyuk itu kada sah, mati sudah orangnya itu. Jadi makin sembahyang itu makin banyak khusyuknya, nah makin banyak gerak-gerik manusia itu bandingannya. Nah, ingat situ jika kamu bertanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mulut kita mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kenapa kita mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Itu timbul daripada hati. Hati kita merasakan bahwa kita ini syukur berada di hadapan Allah, tak ucap di mulut kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu maksudnya macam itu. Bukan kita mengucap surat Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim sekadar hanya untuk melatih bergerak muntung aja, bukan itu tujuannya. Tapi untuk menerangkan apa yang ada di dalam hati kita. Hati kita begitu bersyukur kepada Allah, kita bisa berdiri menghadap Allah, di mulut keluar ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita merasakan kesehatan, kita merasakan kenikmatan, kita merasakan kasih sayang Allah, di mulut keluar Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu maksudnya sembahyang itu macam itu. Kalimat-kalimat yang kita ucapkan keluar dari hati. Kalimat yang kita ucapkan itu menerangkan apa yang ada di dalam hati kita. Nah, tujuannya sembahyang itu. Maka permohonan apakah pada ucapannya ihdinas siratal mustaqim, artinya tunjukilah kami jalan yang lurus, jika hatinya lalai. Nah, apa artinya ihdinas siratal mustaqim? Muntung mengucap tapi hatinya kada tahu napa-napa, mulutnya aja ihdinas siratal mustaqim. Apabila tidak ditujukan kepada ucapan sebagai perendahan diri dan doa, kita mengucap ihdinas siratal mustaqim itu adalah akibat kita ini merasa diri hina, akibat kita merasa memerlukan bimbingan kepada Allah, akibat dari kita merasa bahwa kita ini tersesat kalau kada ditunjuki oleh Allah, lalu keluar di mulut kita harapan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Makanya sembahyang mun kita baancap nito kada kawa sudah nang baaturan. Makanya sembahyang disunatkan kita tartil, mengucap tartil nito. Fatihah disunatkan kita berhenti di tiap-tiap ayat. Itu sunat. Kenapa? Memudahkan untuk menghadirkan hati. Coba kita baancap awalah hadir hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, apa dalam hati kau dibayangkan jadi sebuku? Kada kawa. Makanya disunatkan kita berhenti di tiap-tiap ayat. Nah, bismillahirrahmanirrahim.
memandang. Alhamdulillahirabbil alamin, memandang. Sunat dintu supaya bisa mairama akan hati. Kenapa maka tak ucap bismillahirrahmanirrahim? Kenapa maka tak ucap timbul alhamdulillahirabbil alamin? Kenapa maka sampai timbul di mulut kita mengata maliki yaumiddin? Kenapa sampai di mulut kita keluar kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Nah, samuan kalimat itu adalah merupakan isyarat daripada yang keluar dalam hati kita. Maka kesulitan apakah dalam menggerakkan lidah serta lalai? Kenapa sulitnya menggerakkan muntung hati lalai? Lebih-lebih setelah biasa mahir, kan tidak sulitnya lagi menggerakkan lidah. Inilah hukum zikir-zikir itu. Nah, kayaknya di bab selanjutnya Imam Ghazali menjelaskan tentang apa-apa yang mesti kita hadirkan setiap kita bergerak, apa-apa yang kita hadirkan dalam hati setiap kita akan mengucap. Nah, kayaknya dalam bab berikutnya. Seandainya ini contoh, seandainya manusia bersumpah, sumpah itu bila mana dilanggar wajib kita bayar denda, bisa puasa 3 hari, bisa memberi makan orang miskin 10 orang. Itu kalau kita melanggar sumpah, kafaratul yamin. Aku bersumpah mulai hari ini aku kada hendak lagi ke pasar umpamanya. Nah, amunnya ke pasar berarti melanggar sumpah, bayar makanya puasa 3 hari dandannya, atau memberi makan, memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Nah, ini sumpah contohnya. Seandainya manusia bersumpah dan ia mengatakan dalam sumpahnya, sungguh saya akan berterima kasih kepada fulan dan memujinya, dan saya akan minta hajat kepadanya. Ini sumpahnya kayak itu. Aku bersumpah bahwa aku bila bertemuan lawan fulan, aku bersumpah akan memuji dia. Aku bersumpah akan minta hajat kepadanya. Aku bersumpah untuk berterima kasih lawan inya. Sumpah itu terjadi kalau ada kalimat-kalimat sebelumnya, wallahi, demi Allah. Nah, amun kada dan itu kada sumpah juga ngarannya. Kalimat sumpah itu ada kalimat-kalimat agung. Misalnya, demi Allah, bila aku berjumpa dengan fulan, aku minta lawan inya sesuatu dan aku berterima kasih kepada inya. Nah, bersumpah macam itu. Kemudian kata-kata yang menunjukkan makna-makna ini berjalan pada lidahnya di waktu tidur. Waktu inya guring, bersumpah tadi inya guring. Nah, dalam guring tak mimpi inya sampai tak igau-igau. Wahai fulan, aku minta lawan ikam ini nah, dan aku terima kasih banyak lawan ikam pemurah. Gugurlah sudah sumpahnya nan tadi. Kada gugur sumpahnya, kenapa? Karena dalam mimpi maigau. Nya maigau. Nah, dalam mimpinya bertemuan misalnya lawan si fulan. Nah, bertemuan lawan si fulan, bersuara inya sampai maigau. Fulan, ikam orang pemurah. Aku minta lawan ikam sesuatu. Aku terima kasih banyak lawan ikam. Bangun guring, sumpahnya itu terlaksana lah sudah, belum lagi. Artinya kalau ini di waktu kena jaga bertemuan lawan si fulan, ini mesti melaksanakan sumpahnya. Nang dalam igau tadi kada asihnya maigau. Nah, kayaknya satu saat inya kada maigau, inya bangun, inya jaga berjumpa lawan fulan, nah mesti sumpahnya dilaksanakan. Wahai fulan, engkau orang pemurah, engkau orang pengasih, aku minta lawan ikam sesuatu, terima kasih banyak. Nah, nyerah habis sumpahnya. Bila kadang jam itu, sumpahnya masih belum dijalankannya. Nah, masalah mimpi maigau tadi kada hasil lagi nih tuh, belum gugur lagi.
maka ia tidak melaksanakan sumpahnya. Seandainya kata-kata itu berjalan pada lidahnya dalam kegelapan dan orang itu hadir, namun ia tidak mengetahui kehadirannya dan tidak melihatnya, maka ia tidak melaksanakan sumpahnya. Umpamanya sesudah bersumpah tadi, waktu malam, hari kadab, kadang dilihatnya kata ada siapa-siapa, inya bersuara, "Fulan, engkau orang pemurah, engkau orang pemberian, minta aku sesuatu, terima kasih banyak." Gugurlah sumpahnya sudah nang disumpahkannya itu. Kada gugur, kenapa? Karena inya kada melihat lawan pulannya, kada berjumpa lagi. Dalam sumpahnya kan bila berjumpa lawan pulan, aku bersumpah minta. Nah, ini di padang kadep, kada melihat lawan siapa-siapa, disuaraakannya, sumpahnya belum gugur lagi, belum terlaksana lagi sumpahnya. Seandainya kata-kata itu berjalan pada lidahnya dalam kegelapan dan orang itu hadir, namun ia tidak mengetahui kehadirannya dan tidak melihatnya, maka ia tidak melaksanakan sumpahnya. Karena perkataannya itu tidak menjadi khitab, bicara yang ditujukan, dan tidak menjadi ucapan bersamanya selama ia tidak menjadi hadir di dalam hatinya. Jadi sumpahnya masih belum biris lagi. Seandainya kata-kata itu berjalan pada lidahnya sedang ia hadir di siang hari, hanya saja ia lalai karena angan-angannya tenggelam pada salah satu pikiran dan ia tidak mempunyai tujuan untuk menghadapkan pembicaraan itu kepadanya. Ketika ia mengucapkan itu, maka ia tidak melaksanakan sumpahnya. Atau misal lawan pulannya sudah berjumpa, lalu diucapkannya, "Wahai pulan, engkau orang pemurah, minta aku sesuatu, terima kasih." Di waktu mengucapkan itu hatinya sahama-hama kada ada lawan pulan ini. Pada pulan di hadapan inya melihat lawan pulan itu, cuma waktu mengucapkan itu hatinya kada ada arahnya ke pulan sini. Nah, sumpahnya belum terlaksana juga. Nah, kayak apa sumpahnya supaya terlaksana? Inya mesti berada di hadapan dan hatinya bujur-bujur sadar, "Pulan, aku telah bersumpah bila bertemuan ikam aku memuji ikam. Nah, terima kasih ikam memberi aku ini." Nah, dalam keadaan sadar, dalam keadaan tenang, dalam keadaan hati yang hadir, hanya sumpahnya menjadi lepas, sumpahnya sudah biris ngarannya. Nah, itu bandingannya. Contoh orang sembahyang, untuk lebih jelasnya lagi, ini sedikit sulit, kurang bina tajam pemahaman, bisa kada mengerti ini tuh. Kita bersumpah, wallahi, demi Allah, aku bila bertemuan lawan pulan, aku mengucapkan terima kasih lawannya. Bersumpah demi Allah, aku bila bertemuan lawan si Zaid, aku mengucapkan terima kasih kepada. Itu sumpah. Nah, sumpah ini bila kada terlaksana, bayar kayaknya nih, bayar puasa segala macam, dia bersumpah. Dalam guring, tamimpi bertemuan Zaid. Zaid, aku terima kasih kawan ikam, sampai tak iga-igau. Sumpahnya lepaslah sudah. Kada lepas sumpahnya, kenapa? Karena bertemuannya dalam mimpi dan hanya maigau untungnya, mengucapkan terima kasihnya maigau, pulannya kada ada dihiga, jahitnya kada ada, hanya terima kasih jahit lah yang memberi aku ini, tapi maigau, berarti sumpahnya belum lagi dijalankannya, belum dilaksanakannya. Atau inya bersumpah, bila aku bertemuan Zaid, aku bersumpah demi Allah mengucapkan terima kasih lawaninya. Satu saat inya duduk di padang kadep tengah malam, timbulnya bersuara, "Zaid, terima kasih kamu banyak memberi aku."
Tapi nya kada melihat lawan jahitnya ini. Kadap dan kada tahu pada jahit itu ada di situ, kada tahu. Gugurlah sumpahnya tadi, belum gugur juga lagi. Atau inya bersumpah, aku bila bertamu jahit kini aku mengucapkan terima kasih lawan inya. Suatu harinya bertamu lawan jahit, bertamu bepandir lawan jahit. Jahit aku lah terima kasih lawan ikam. Nah, tapi hatinya ini kalahin kata-kata jahit, gugurlah sumpahnya, kada gugur juga lagi sumpahnya. Kayak apa caranya supaya lapas sumpah itu? Mesti bertamu jahit dan hati bujur-bujur tertuju kepada jahit. Jahit, nah aku terima kasih lawan ikam banyak memberi aku. Nah hanya gugur sumpahnya itu. Nah, hubungannya lawan sembahyang ya macam itu. Nah, dan tidak ragu bahwasanya maksud dari bacaan dan zikir itu adalah pujian. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhana rabbiyal a'la. Itu pujian dan sanjungan. Merendahkan diri dan berdoa, kita mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kita merendahkan diri dan berdoa kepada Allah. Sedangkan mukhatab, orang yang dituju dalam pembicaraan itu adalah Allah Azza wa Jalla. Sedangkan hatinya terhalang dengan tutup tirai kelalaian, maka ia tidak melihatnya dan tidak menyaksikannya. Bahkan ia lalai dari mukhatab, dari orang yang dipandirinya. Sedangkan lidahnya bergerak karena kebiasaan, maka alangkah jauhnya ini dari tujuan salat yang disyariatkan untuk membersihkan hati, memperbaharui ingat kepada Allah Azza wa Jalla, dan mempersiapkan meresapkan ikatan iman kepadanya Allah. Ini adalah ketentuan bacaan dan zikir. Mulut kita mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi hati kita lalai. Zikirlan itu ngarannya, kada zikir itu ngarannya. Zikir itu di mana waktu kita mengucap kita ingat bahwa kita berada di hadapan orang yang kita sebut. Pujian itu disebut pujian kalau kita berada di hadapan orang yang kita puji. Nah, ihdinas siratal mustaqim, hati kita kemanakah? Doa lan itu ngarannya, kan ada doa itu ngarannya. Kenapa disebut doa itu? Kalau hati kita rendah, hati kita hina, kita perlu kepada Allah, ngarannya doa. Kalau kita hati kada ingat napa-napa, mulut kita mengata ihdinas siratal mustaqim, itu kada doa ngarannya, kada doa. Nah, secara jumlah kekhususan ini tidak ada jalan untuk mengingkarinya dalam ucapan dan membedakannya dari perbuatan. Adapun rukuk dan sujud, tadi bacaan. Jadi bacaan itu kada asik bila mana hati kita kada tahu apa nang dibaca. Makanya waktu sahabat Nabi kita dahulu masih dibolehkan minum arak, masih boleh minum arak, hanya Islam. Jangan sembahyang kalau imbah minum arak. Jangan sembahyang karena masih mabuk. Kenapa? Karena orang mabuk itu kada tahu apa yang ia kata. Itu orang mabuk arak. Orang mabuk arak kalau nya mabuknya kada tahu apa yang ia kata. Yang dikata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hatinya kasepeda mutur. Itu orang mabuk arak. Nah, apa bedanya dengan orang yang mabuk harta umpamanya? Mulutnya mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hatinya menghitung duit. Mulutnya ihdinas siratal mustaqim, hatinya melayani orang berjual beli. Nah, jadi artinya jangan kamu sembahyang kalau kamu masih sedang mabuk harta. Sama aja juga bedanya. Kenapa? Sebabnya karena sembahyang cara demikian kada akan berbuah apa-apa kecuali hanya lapah dan panat. Adapun rukuk dan sujud, maka tujuannya adalah mengagungkan secara pasti. Rukuk itu kada ada adat, adalah adat kebiasaan orang rukuk, kada ada.
Orang olahraga ada ruku, orang senam tuh ada ruku kayak itu. Ruku itu khusus ibadat, khusus untuk mengagungkan Allah. Sujud kadada kabeh, sujud un bulukub adalah kadada, karena sujud itu hanya untuk ibadah, sangat mengagungkan Allah. Seandainya boleh ia mengagungkan Allah Azza wa Jalla sedangkan ia lalai daripadanya, niscaya ia boleh mengagungkan berhala yang diletakkan di mukanya sedangkan ia lalai daripadanya, atau ia mengagungkan dinding yang ada di muka sedangkan ia lalai daripadanya. Kita menyembah berhala, nah berhala umpamanya, tapi hati kita ke lain, bolehlah murtad kita. Kenapa? Karena perbuatan kita perbuatan orang musyrik. Patung, nah kita nyembahan patung, tapi hati kita kemanakah? Kata patung itu pak hati kita cuma menyembah patung. Bolehlah macam itu? Kada boleh. Atau dinding, kita menyembah dinding, tapi hati kita kada ke dinding, bolehlah? Kada boleh. Nah sama kita menyembah Allah, hati kita ke lain, kada boleh juga. Kada boleh juga. Niscaya ia boleh mengagungkan berhala yang diletakkan di mukanya sedangkan ia lalai daripadanya, atau ia mengagungkan dinding yang ada di muka sedangkan ia lalai daripadanya. Apabila ia keluar dari keadaannya mengagungkan, maka tidaklah tinggal kecuali gerakan punggung dan kepala semata. Kalau kita ruku tapi kita kada mengagungkan Allah, bejungging benamarannya. Sujud kita kada mengagungkan Allah, bejungging menangarnya. Itu dinamai sujud karena mengagungkan Allah, dinamai ruku karena mengagungkan Allah. Dan padanya tidak ada kesulitan yang menjadi tujuan ujian dengannya. Nah pengalihnya ruku itu, nah pengalihnya sujud, kada ada ngalihnya itu. Kemudian dijadikannya sembahyang sebagai tiang agama. Sembahyang ini dijadikan tiang agama. Padahal pina inting aja gawiannya tuh, dibanding zakat ngalih zakat, dibanding haji ngalih haji, dibanding puasa ngalih puasa, tapi sembahyang dijadikan tiang agama yang membedakan antara kafir dan Islam. Sembahyang itu perbedaan antara kafir Islam. Orang ada sembahyang kafir, orang sembahyang Islam. Didahulukan sembahyang atas haji dan seluruh ibadah lainnya, dan wajib dibunuh karena meninggalkannya sembahyang secara khusus. Dan saya Imam Ghazali tidak melihat bahwa seluruh pengagungan itu bagi salat dari sisi amal-amal yang zahir. Sembahyang itu lebih hebat daripada haji, bukan karena ruku sujudnya, bukan karena fatihahnya. Sembahyang lebih hebat daripada puasa, bukan karena ruku sujudnya, ngalih puasa. Nah, jadi sembahyang itu lebih unggul daripada ibadah yang lainnya, bukan karena sisi amal-amalnya yang zahir, melainkan disandarkan kepadanya tujuan munajat. Nah, sembahyang lebih hebat dari puasa karena dalam sembahyang itu ada munajat dengan Allah. Sembahyang lebih hebat daripada haji karena sembahyang ada munajat kepada Allah. Itu maulah sembahyang ini unggul pada ibadah-ibadah yang lainnya. Nah kalau kita sembahyang tapi hati kita kadang merasa munajat kepada Allah, ada napa-napa yang ngarannya. Maka sesungguhnya itu didahulukan atas puasa, sembahyang, zakat, haji dan lainnya, bahkan kurban dan pendekatan diri yang merupakan perjuangan bagi jiwa dengan mengurangi harta benda. Nah, sembahyang itu diutamakan dari ibadah yang lainnya karena dalam sembahyang ada munajat, ada dialog dengan Allah. Rasulullah bersabda, artinya kalau kamu ada kesulitan sesuatu, kata Rasulullah, ada sulit, sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat. Kada ada sini madahkan bila kamu sulit bersedekah, kada ada. Bila kamu sulit naik haji, kada ada. Kalau kamu berada dalam kesulitan, bawa sembahyang.
akan terbuka kesulitan itu. Kenapa sebabnya? Pada intinya jaga wiannya sembahyang nih, karena dalam sembahyang itu ada munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sembahyangnya kada ada khusyuk, ratus rakaat sembahyang bertambah sulit kan, bertambah nyaman masalah. Banyak masalah dihadapi. Jangan dibawa sembahyang. Bawa sembahyang. Sembahyangnya kada khusyuk kan napa-napa, bertambah sulit masalahnya. Nah, sembahyang itu bisa melapangkan kesulitan kita kalau kita merasakan ada munajat dalam sembahyang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Artinya daging-daging kurban itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridaan Allah, dan tidak pula darahnya, tetapi takwa daripadamu lah yang dapat mencapainya. Kita berkurban, sembelih sapi, sampai dagingnya lawan Allah taala, sampai ke darahnya lawan Allah taala, kada sampai. Nang sampai napanya? Ikhlasnya, niatnya. Sama sembahyang, jungkang ruwat ini tuh kan dipandang oleh Allah. Nang dipandang apa? Nang utama dipandang Allah adalah munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat yang menguasai hati, sehingga sifat itu membawa hati kepada mengikuti perintah-perintah yang menjadi tuntutan. Maka bagaimana urusan itu dalam salat? Dan tidak ada kebutuhan dalam perbuatan-perbuatan. Allah kada perlu disujuti, Allah kada perlu dirukuin itu. Orang kafir bisa ruku, orang kafir bisa sujud. Tapi orang kafir kada bisa merasakan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perbedaannya antara Islam dan kafir. Orang sujudnya itu orang kafir bisa aja, Cina bisa ruku, sujud. Munajat kepada Allah kada bisa, hanya orang yang Islam yang bisa. Makanya sembahyang, perbedaan itu antara Islam dan kafir adalah sembahyang, bukan ruku sujudnya, tapi munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah yang menunjukkan dari sisi makna disyariatkannya kehadiran hati itu. Oleh karena itu hadir hati di dalam sembahyang itu adalah rohnya sembahyang. Khusyuknya itu adalah rohnya sembahyang. Kalau orang itu banyak khusyuknya dalam sembahyang, rohnya itu aktif, orang tuh gagah. Orang tuh gagah karena rohnya sempurna di awaknya. Lalu semua awaknya bisa bergerak. Nah, kalau orang itu hanya khusyuknya kepada Allah hanya dalam takbiratul ihram, orang tuh hidup cuma kada bergerak anta-antak. Orang tuh rohnya enggak tenggurukan hidup aja masih. Tangan kada kawa lagi bergerak, berarti sudah kawa lagi bergerak. Kenapa? Rohnya sedikitannya lagi ditenggurukan sudah. Nah, sama sembahyang nang hanya sedikit khusyuknya nito, kayak orang banget anta-antak nito. Ni pandiri kada menyahut, benando kada lagi. Kalau sembahyangnya sama sekali awal akhir kada khusyuk, itu kada sah, mati sudah orangnya itu. Jadi makin sembahyang itu makin banyak khusyuknya, nah makin banyak gerak-gerik manusia itu bandingannya. Nah, ingat situ jika kamu bertanya, فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما.